Pada tanggal 30 September kita dapat musibah. Musibah itu dari gempa bumi. Umumnya Sumatera Barat, tapi terlebihnya ya tentu di saya orang Sumanak, Pak. Tapi waktu gempa itu, Pak, saya kejadian kebetulan saya tidak di rumah. Itu yang ada istri saya di rumah. Tetapi saya lihat ya waktu sore, hari sudah jam 6 itu rumah saya habis semua, Pak. Kebetulan hari sudah malam. Kebetulan ya besoknya saya lihat rumah saya itu sudah habis. Dia itulah tangis apa yang gak dipikirkan lagi, Pak. Sebab rumah seluruhnya tidak ada lagi, alat rumah tangga tidak ada lagi. Itu datang sekitar jam 5 sore atau lebih dan kurang. Itu datang tiba-tiba gempa itu langsung der. Jadi setelah awal Oktober itu ya, ketika kita melakukan asesmen yang sangat awal sekali, preliminary assessment itu, kemudian kita baru minta dengan secondary data, itu data yang lengkap dari pemerintah setempat. Setelah kita punya datanya, kita cross check di lapangan. Kita cross check di lapangan, itu baru terjadi asesmen lebih mendalam. Nah situlah muncul, tetap rumah menjadi prioritas utama, baru kelihatan apa itu yang non-food, yang bukan makanan. Tetapi akhirnya kita hemat sedikit karena udah banyak yang lain masuk. Kita tidak melakukan itu lagi. Kemudian kita lihat wash, karena kesini kekurangan air bersih, sanitasi dan higienis itu agak lebih kurang dari tempat-tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja diundang pada malam hari ini untuk mendengar penjelasan mengenai rumah inti, rumah Koreos yang akan dibangun oleh NGO Genesis di Korong kita ini. Perlu menjelaskan, Genesis CRWRC itu adalah satu lembaga kemanusiaan yang berbasiskan agama, yaitu agamanya Dasamo Jawa, agamanya agama Kristen, yang berpusat di Amerika, Jo di Kanada. Ambo sendiri alhamdulillah sampai tahun di Aceh bekerja sama Genesis. Sampai kini alhamdulillah tetap muslim. Rumah yang dibantu seperti apa? Rumah batu atau berupa rumah tenda? Kalau rumah sementara lebih baik jangan aja, Pak. Kami udah capek tidur di tenda. Lebih baik kita terima saja tawaranku, supaya meringankan beban awak, dilakukan dengan secara gotong royong. Apa kita sanggup membangun rumahku bahasa cara gonto royong? Julo-julo adalah tradisi Jawa, apa yang susah awak lai? Setiap hari kita julo-julo, bila kita kaladang ke sawah lai, ba'a carwe julo-julo. Kita tentukan waktunya, sehingga tidak mengganggu pekerjaan kita sehari-hari. Mayu ini bisa memastikan masyarakat itu datang untuk pergi baju julo. Awak agih ke sanksi apabila masyarakat itu tidak datang. Kalau kita agih sanksi jo baru apa nih? Tak gantung kepada kesepakatan kita bersama. Apabila tim Genesis memberikan bantuan perumahan kepada kita, berarti bantuan dari pemerintah tidak kita dapatkan. Kami dari Genesis alah dapat pernyataan tertulis dari Bupati Padang Pariaman bahwasanya kalau Bapak Ibu-ibu menerima bantuan dari kami, itu tidak akan menghilangkan hak Bapak Ibu-ibu untuk mendapat bantuan rumah dari pemerintah. Nah, kini yang kami minta, apa partisipasi dari masyarakat? Maksudnya? Kalau dilihat dari pitih yang kami punya, kami nak talok dong membayar upah tukang sadonyo. Kalau ndak ada tukang, ba'a cara membangun rumah, kita ndak ada bekerja loh. Ambo kan lagi orang tukang, cuma ambo lagi bisa membantu, cuma ndak tiap hari dah, sekali seminggu lagi bisa. Sebab ambo bau sawolong untuk membiayai nafkah untuk keluarga. Kalau begitu kita ayo patukang awak kan dibantu Upah tukangnya terlalu sangene. Kalau lebih bisa ditambah. Jadi kontribusi dari bapak-bapak, ibu-ibu
partisipasi sekalian kami tato barok. Jadi kami cuma bisa membantu semampu kami. Iku kan rumah awak seorang. Jadi tolong dipikirkan tawaran dari kami, kalau bisa diterima atau tidak. Bak kace orang awak indak panuh kateh, panuh ke bawah kan Allah tuh. Walaupun nak dibantu kasadonyo, bantuan material saja kan Allah tuh. Dulu di awal-awal banyak sekali LSM yang membantu di bidang temporary shelter. Jadi dari Nagari, dari Korong juga bisa minta kalau bisa jangan temporary shelter, buatlah seperti permanent shelter setelah mereka rumah tembokan bata tetapi yang layak mereka huni dibandingkan dengan temporary shelter. Dalam artian mereka minta biarpun kecil yang penting masyarakat merasa nyaman. Karena kami punya partner lokal, mitra lokal yang sebelum gempa sudah bekerja di wilayah di sini. Jadi masyarakat langsung akrab dengan mereka. Masyarakat langsung secara terbuka mengatakan, kami yang paling pokok membutuhkan tempat tinggal, lihat rumah kami udah habis semuanya. Itu mereka katakan. Bersama Genesis kita melakukan asesmen, baik itu asesmen kerusakan rumah yang concernnya Genesis, juga concernnya totalitas yaitu di bidang air bersih dan soal masalah kesehatan. Untuk penentuan kriteria beneficiaries, jadi salah satu syaratnya merupakan korban gempa 30 September yang rumahnya hancur, rusak atau tertimbun. Untuk kopi KTP dan KK dilengkapi dengan surat-surat tanah untuk administrasi, kemudian ada surat izin dari wali Korong, dalam artian dia membuktikan bahwa dia benar warga situ dan saat kejadian memang warga di situ. Jadi dari segi KK, salah satu persyaratan mereka harus sudah menikah sebelum gempa. Jadi pasangan yang terbentuk setelah gempa itu tidak berhak, kecuali dia ahli waris di rumah tersebut. Artinya seluruh keluarganya hilang, seluruh keluarga yang meninggal, jadi dia yang menjadi ahli waris itu bisa kita terima. Kemudian satu lagi, jika yang bersangkutan tidak berdomisili di tempat, kita tidak akan membangun. Jadi kita berusaha membangun untuk rumah yang dihuni bukan sekedar untuk investasi. Proses rekonstruksi kita lakukan setelah data asesmen kita terima, kita tim rekonstruksi melakukan pengecekan lahan, apakah dia lahannya itu rawan longsor atau berada di atas kolam atau juga rawan dengan bangunan yang lama akan menimpa itu kita periksa. Itu kita lakukan pemeriksaan itu bersama dengan kepala dusun dan wali Korong, didampingin mereka. Dan juga setelah itu, setelah sudah oke, lokasi lahan sudah oke, itu kita adakan pengukuran, dibilang bauplang, itu kita lakukan pengukuran. Dan pengukuran ini kita diwajibkan didampingi oleh si pemilik rumah, karena di Tandike ini ya yang sudah kita alami banyak pantangan-pantangan yang itu tidak boleh kita langgar juga, karena itu kearifan lokal. Semua pantang itu kalau selama ini kita teruskan saja, tetap berbahaya aja, berisiko. Itu secara batin lah kira-kira kan. Atau rumahnya ini buat rumah dua misalnya kan, yang di depannya yang tua dulu umurnya, baru yang di belakangnya yang kecilnya. Untuk khusus Minang barangkali ke Pariaman, yang membuat rumah itu yang perempuan, bukan yang laki-laki. Contohnya kita punya istri, kita buat rumah di rumah istri, itu tetap istri yang punya. Kita hanya tukang bangun aja. Kalau kita cerai ya tinggallah sama istri rumah nih.
Bapak harus memperhatikan di mana letak pintu atau jendela. Kemudian rumah yang lama itu harus ditentukan dulu Pak. Perhatikan juga ketinggian rumah lama dengan rumah baru. Dan lokasinya harus jauh dari daerah longsor. Bapak harus merancang rumahnya dengan konsep rumah tumbuh. Rumah tumbuh artinya adalah rumah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan si pemiliknya. Dan nanti Bapak bisa melanjutkan secara bertahap. Oleh karena itu Bapak harus tentukan dulu di mana rumahnya akan dimulai lebih dulu. Pak Hendri nggak ikut gotong royong? Sepertinya saya tidak bisa ikut hari ini, Pak. Pak Hendri tahu kan sanksinya? Oh iya, nanti akan saya bayar sanksinya, Pak. Siapa saja ikut gotong royong, Pak? Seluruh warga di kampung sini, Pak. Secara bertahap mengerjakan rumah di kelompok kita. Sekarang sedang mengerjakan apa? Oh, memasang fondasi, Pak. Saya kerja dulu ya, Pak. Oh ya, silakan, Pak. Nanti saya mampir ke sana. Iya, Pak. Nanti Pak Indra di sini dibangun mulai fondasinya. Mulai dari depan di situ. Iya. Kemudian Setelah sudah oke pengukuran dan yang kesepakatan dengan si pemilik rumah, itu kita memulai mensuplai material. Yang kita utamakan apalagi kalau memang lokasinya jauh, karena si pemilik rumah melangsir ke dalam, kita utamakan, kita drop materialnya. Sudah fondasinya kita gali, mau meletakkan batu pertama, itu biasanya ritual secara kampung tetap dilaksanakan. Contohnya ada yang sembelih ayam, ada yang pakai kemeyan, pakai limau, segala macam. Yang menurut kepercayaan di sinilah. Biasanya dipimpin oleh seseorang, oleh orang tukang yang sudah berpengalaman untuk ritual ini. Kita juga katakan Genesis punya batas waktu. Kalau begini cara kita berjalan dengan gotong royong tanpa dibayar, itu bisa makan waktu 3 tahun, 4 tahun mungkin. Jadi kita berdiskusi dengan masyarakat di Larenan Panjang khususnya, gimana jalan keluarnya gitu. Dari Genesis punya dana terbatas, sedangkan masyarakat ingin cepat. Jadi masyarakat mengajukan usulan, gimana kalau kami menambah ongkos gitu. Kalau untuk pembesian kami lakukan fabrikasi sendiri di gudang Genesis. Konsep rumah yang ditawarkan oleh Genesis itu adalah konsep rumah tahan gempa dan rumah tumbuh. Artinya rumah tahan gempa itu apabila digoncang oleh gempa, rumah itu belum akan roboh, ataupun kalau dia akan roboh, kita masih bisa lari keluar. Pekerjaan slop dengan fondasi itu pekerjaan goro. Standar kami membangun rumah dikerjakan oleh tukang yang sudah kami latih. Contohnya seperti yang di belakang saya, ini tukang sudah kami latih, jadi dia bisa membangun rumahnya sendiri. Ini adalah pemilik rumah, dia bisa membangun rumahnya sendiri dengan standar-standar yang kami miliki. Jadi apabila ada standar yang tidak diikuti, maka dia harus bersedia untuk dibongkar. Kalau daripada orang dibilang untuk bantu, ya uangnya nggak ada kan. Kalau disuruh tukang kan bayar. Ya karena nggak ada uang, suruh suami ikut
dibantu pelatihan sama anggota Genesisnya. Nah, terus bapak sendiri tukangnya, ibu yang buruh untuk bantu-bantu bapak. Biasanya rumah kami rumah kayu, kini kok rumah kami rumah batu. Bangunannya lebih kuat dan lebih rancak gitu. Besinya sedang iko. Semenjak dapat bantuan rumah Kanada, tumbuh rumahku, tumbuh semangatku. Kami katakan kalau kami mau plester bisa. Kali Aceh kan bangun tipe 42 lengkap kan. Plester bisa, tapi bukan 524, kita dapatnya hanya 250, setengah dari itu. Mereka sendiri mengatakan, ya sudah kalau begitu yang tidak usah saja supaya keponakannya dapat katanya, mamanya dapat dan seterusnya. Jadi itu sekitar bulan Juli kita mendapat informasi ada dana tambahan dari donor sehingga jumlahnya sekarang 870 unit dan berkembang bukan hanya 3 desa menjadi 11 desa, 11 korong yang ada di Nagari Tandiket ini dan ada 1 korong di Nagari Agam. Jadi kita menjadi 12 korong. 870 dan jumlah fasilitas untuk WOS seperti mandi, cuci kakus umum dan sarana air bersih itu dari sebenarnya hanya 9 sekarang sudah berkembang menjadi hampir 20 dan masih ada kemungkinan lagi sesuai kebutuhan bisa bertambah. Sejak sebelum gempa ini terjadi, air bersih sudah menjadi masalah utama masyarakat di Tandike ini. Genesis dan Totalitas bersepakat untuk mencoba melakukan program air bersih di masyarakat di Tandike. Nah, sampai sekarang dalam perjalanannya kita buat beberapa perencanaan, penentuan lokasi bersama masyarakat sendiri berdasarkan sumber daya yang mereka punya, maka didapatlah beberapa titik untuk proyek air bersih ini. Dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat. Jadi Genesis memberi bantuan berupa bahan-bahan material fisik dan beberapa material lokal disediakan oleh masyarakat. Namun masyarakat diminta bersepakat bekerja sama untuk bergotong royong. Sebelum gempa terjadi mungkin budaya gotong royong di masyarakat ini sudah agak mulai turun begitu ya. Dan dilihat dengan adanya proyek WOS maupun Korhos sekarang, saya lihat ini sudah mulai lagi karena beberapa pekerjaan dilakukan dengan gotong royong di masyarakat. Artinya kebersamaan sudah mulai ada lagi di masyarakat ini. Nah, juga seperti sekarang di daerah sini di Saranggaga, pengerjaan pipa seperti yang dilihat tadi itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi penggalian diawasi oleh tenaga teknis dari Totalitas. Tempat ini udah dapat dipergunakan oleh masyarakat banyak untuk mencuci, buat mandi, dan untuk mengambil air minum. Setelah bangunan fisik selesai, kita memang sudah menyepakati dengan masyarakat dengan melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan FGD yang dilakukan oleh teman-teman staf lapangan lainnya. Kita akan membuat aturan-aturan di mana tujuan dari aturan ini nantinya adalah lebih kepada penjagaan supaya fasilitas tersebut lebih bertahan lama dan lebih bersih. Ayo cuci tangan pakai sabun. Anak-anak memang termasuk sasaran utama dari program ini karena kita menganggap bahwa anak-anak ini sebenarnya adalah potensi yang sangat besar untuk mendorong perubahan perilaku di masyarakat yang
yang levelan usianya lebih tinggi begitu kan. Jadi anak-anak ini biasanya cepat mengantar pesan melalui nyanyian atau melalui permainan-permainan atau lomba-lomba begitu.